Selamat pagi, bertemu kembali dengan saya, Saiful Rizal Wijaya Putra, dalam mata kuliah Statistika Bisnis 1. Hari ini kita akan mencoba membahas mengenai ukuran pemusatan data. Yang pertama itu untuk main dan juga modus. Oke, hari ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai ukuran pemusatan data untuk main dan modus. Nah, sebelum itu kita pahami dulu secara harafiah apa sih ukuran pemusatan data itu. Ukuran pemusatan data adalah sebuah nilai yang dapat mewakili sekelompok atau serangkaian data statistik, atau yang biasa kita sebut dengan ukuran tendensi sentral atau ukuran sentral. Beberapa ukuran nilai sentral yaitu ada rata-rata, mean, ada juga median, dan ada juga modus. Nah, perhitungan ukuran ini dilihat berdasarkan bentuk datanya, apakah datanya tunggal ataukah datanya berkelompok. Nah, mungkin kalau data berkelompok kita sudah mencoba membahasnya di minggu yang sebelumnya. Nah, ini coba kita cari mean dulu ya, mean atau rata-rata. Mungkin Anda sebelumnya di sekolah menengah atas sudah pernah mendapatkan materi matematika mengenai mean, median, modus. Mungkin saya hanya akan mengulangnya kecuali untuk data yang berbentuk kelompok gitu ya. Nah, untuk rata-rata hitung dari data tunggal atau mean data tunggal itu bentuk fungsinya adalah X bar sama dengan sigma n dengan I sama dengan 1 X individual dibagi dengan N. Contohnya diberikan data X1-nya adalah 4, X2-nya adalah 3, X3-nya adalah 7, X4-nya adalah 6, dan X5-nya adalah 6. Tentukan rata-rata hitungnya. Gampang, kita tinggal masukkan aja dengan simbol dari mean atau rata-rata itu akan selalu X bar, jadi X ada tanda garis atasnya, sama dengan X ini ya, keseluruhan sigma X dari individualnya semuanya, X1, X2, X3, X4, X5 ditambah semuanya dibagi dengan jumlah N-nya atau jumlah observasinya. Berapa jumlah observasinya? Ada 5 gitu ya. Sama dengan kita masukkan masing-masing nilai X-nya tadi berawal dari 4, 3, 7, 5, dan 6, kita tambahkan semuanya dibagi dengan 5 sama dengan 5 hasilnya. Berarti rata-rata dari data tunggal ini itu adalah 5. Untuk pengulangan kembali, data tunggal itu adalah data yang menunjukkan setiap informasi dari variabel masing-masing, yakni satu angka. Sedangkan kalau misalkan data berkelompok, otomatis itu merupakan data yang sudah ada intervalnya yang kemarin, yang sudah kita bahas kemarin itu ya. Nah, bagaimana dengan rata-rata hitung data berkelompok? Rata-rata hitung data berkelompok diberikan rumus dengan sebagai berikut. Perbedaannya itu ada frekuensinya, karena kita tahu data berkelompok selalu akan mengatakan frekuensi di dalam suatu interval kelompok tersebut. Jadi X bar, rumusnya X bar sama dengan sigma N dengan individual 1, sigma dari frekuensi individual dikali dengan X individual dibagi dengan sigma frekuensinya individual. Nah, contohnya misalkan data seperti ini, nilai X individualnya 6, 7, dan 8. Ini jenis kelas-kelasnya ya, yang orang mahasiswa yang memiliki nilai 6, 7, dan 8. Lalu frekuensinya adalah, atau F-nya, itu yang memiliki nilai 6 ada 12 mahasiswa, yang memiliki nilai 7, 15 mahasiswa, yang memiliki nilai 8, 13 mahasiswa. Totalnya adalah 40 mahasiswa. Lalu kita masukkan ke rumusnya. X bar sama dengan, ini rumusnya, kita masukkan ya, kalau ini sigma F kali X, ya, atau frekuensi dikalikan dengan X-nya, maka frekuensinya di sini kita masukin satu per satu. Misalkan di sini untuk yang kelas 6 itu ada 12 frekuensinya, kita kalikan dengan nilainya 6, jadi kan 12 kali 6, lalu 15, ini 15 kalikan dengan 7, ditambah dengan 13 kali 8, dibagi dengan jumlah frekuensinya. Kita tambahkan jumlah frekuensinya semuanya ya, 12, 15, dan 13, atau kita langsung saja pilih jumlahnya 40 di sini. Lalu kita hitung sama dengan
7,025. Itu adalah rata-rata hitung dari tabel nilai mahasiswa ini untuk data yang berkelompok. Nah, bagaimana untuk rata-rata hitung data berkelompok dilakukan apabila jumlah data N-nya, data N observasinya itu sangat banyak. Misalkan ini ada beberapa sekian. Kalau tadi kan cuma ini ya, ada 3 kelas saja ya. Bagaimana kalau kelasnya banyak, Pak? Kalau observasinya banyak juga bagaimana? Maka kita ada 2 cara. Yang pertama, kita bisa pergunakan tanda kelas dengan dengan X individualnya sama dengan setengah dikalikan dengan beta individual ditambah dengan alfa individual tutup kurung. Atau kita gunakan nilai duga atau biasa disebut dengan assume mean atau mean yang diasumsikan atau rata-rata yang diasumsikan. Nah, ini pengertiannya adalah nilai median dari kelas dengan dispersi 0. Nah, dispersi 0 itu apa? Nilai median dari seluruh datanya. Oke, kita coba bahas ya. Nah, kalau pakai gunakan assume mean ini rumusnya gini ya, X bar dibagi dengan X bar sama dengan assume mean ditambah tutup kurung sigma ini ya, kembali lagi ya seperti tadi, hampir sama. Sigma frekuensi kali D, sigma frekuensi. Nah, lalu tutup kurung kalikan dengan P atau panjang kelasnya gitu ya. Nah, coba kita hitung kalau datanya seperti ini. Diketahui nilai UAS statistik semester 5 di suatu kampus X. Nilainya dari 31 sampai 40, frekuensinya 1. Kalau dari 41 sampai 50, frekuensinya 2, dan seterusnya. Oke, jadi kita coba untuk menyelesaikannya menggunakan metode tanda kelas. Nah, yang pertama, tentukan tanda kelas masing-masing intervalnya. Nah, catatannya adalah kita gunakan tepi bawah dan tepi atas ditambahkan dibagi dengan 2. Contohnya misalkan di sini ada nilai untuk interval 31 sampai 40 itu batas bawah dan batas atas. Kita rubah menjadi tepi bawah dan tepi atas. Misalkan untuk tepi bawah itu berarti 31 dikurangi 0,5. Lalu untuk tepi atas itu adalah batas atas tadi ditambah dengan 0,5. Itu tambah 0,5. Dan seterusnya sama sampai selesai hasilnya. Nah, dari situ kita jumlahkan nih 30,5 ini tambahkan dengan 40,5 dibagi jadi 2. Akhirnya menjadi 35,5. Nah, ini juga sama, 40,5 ditambah 50,5 dibagi dengan 2. Ini 40,5 tambah 50,5 dibagi jadi 2. Dan seterusnya sampai selesai. Namun, saya menemukan juga di beberapa buku lain, Anda boleh menggunakan batas saja, batas bawah dan batas atas. Apa saja sebenarnya? Jadi 31 ditambah 40 dibagi jadi 2. Hasilnya akan tetap sama 35,5. Boleh Anda gunakan itu. Nah, setelah itu, setelah kita tahu angka X individual dari masing-masing kelas ini, kita sudah tahu ini, kita hitung jumlah frekuensi dan jumlah hasil kali frekuensi dengan tanda kelas masing-masing interval. Misalkan, nilainya ini sudah kita tahu ya, frekuensinya ini sudah seperti biasanya, kita masukkan seperti pertemuan sebelumnya, dari nilai intervalnya ini, lalu frekuensinya kita masukkan satu persatu sampai jumlahnya 80, lalu X individual yang sudah kita temukan barusan kita masukkan masing-masing dari masing-masing kelas, lalu kita kalikan, yaitu 1 kalikan 35,5, 2 kali 45,5. Ini rumusnya ya, berarti F individual, X individual. Kalau yang ini kolom F individual dikali X individual. 1 kali 35,5, 2 kali 45,5. Nah, hasilnya keluar nih masing-masing. Lalu kita jumlahkan menjadi 6130,0. Nah, setelah itu kita cari rata-rata hitung nilai UAS tersebut. Nah, kita pakai rumus yang awal tadi ya. Nah, ini frekuensi kalikan dengan X individual, ini kan, ini hasilnya ya. X ini ya, X kali X 6130 dibagi dengan jumlah frekuensinya. Jumlah frekuensinya 80, berarti di sini 80. 6130 dibagi 80, hasilnya 76,625. Nah, ini adalah
cara menghitung rata-rata untuk data berkelompok yang kelasnya cukup banyak. Selanjutnya, untuk yang menggunakan asumennya, kita coba. Di asumen atau min yang ada diasumsikan, itu kita pergunakan yang namanya dispersi, ya kan? Nah, kita cari dulu nih. Pertama, nilai sama frekuensi ini sudah ketemu nih, ya kan? Kita masukkan ini tabel dua kolom ini berasal dari tabel yang kita bahas di soal tadi. Lalu kita cari nilai tengahnya, sama seperti X individual yang kita bahas sebelumnya. Jadi 31, kita cari gampangnya ya, kita pergunakan batas bawah dan batas atas. Berarti 31, ya kan? 31 ditambah dengan 40 dibagi jadi 2, hasilnya menjadi 36,5. 41 ditambah dengan 50 sama dibagi dengan 2 sama dengan 45,5. 51 ditambah dengan 60 dibagi 2 sama dengan 55,5 dan seterusnya. Lalu kita tahu di sini ada beberapa kelas ya. Ini kelas pertama, kelas 2, kelas 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dispersi itu adalah nilai tengahnya. Nilai tengahnya. Nah, nilai tengahnya di mana? Dari semua kelas. Berarti kelas ke-4, karena jumlahnya ada 7. Berarti yang berada di tengah-tengah adalah kelas ke-4. Nah, di sini kelas ke-4-nya kita buat dispersinya 0. Berarti dia berada di tengah-tengah, 0 di sini. Lalu, untuk kelas yang sebelum dispersinya ini, kelas sebelumnya, kita gunakan minus. Jadi kita berhitung minus 1, minus 2, minus 3. Seperti yang ada di perhitungan mundur gitu ya. Lalu kalau misalkan setelah dispersi, ini kelas dispersinya ini, kelas tengahnya ini, kita buat 1, 2, 3. Nah kalau Pak misalkan jumlah kelasnya ada 9, sama. Di sini sampai 4, di sini sampai minus 4. Seperti itu ya. Lalu setelah dispersinya sudah ketemu, kita kalikan, ya kan, nilai frekuensinya ini dengan nilai dispersinya di kolom ini. Jadi Fi kali Di. Ya, Fi-nya di sini, Di-nya di sini. Nah, 1 kali minus 3, minus 3. 2 kali minus 2, minus 4. 5 kali minus 1, minus 5, dan seterusnya. Lalu kita jumlah. Jumlahnya adalah 89. Nah, N-nya adalah 80. Panjang kelasnya adalah P sama dengan 10. Summenya itu adalah 65,5. Dari mana Pak 65,5? 65,5 itu adalah nilai tengah dari dispersi 0. Ini ya, ini loh. Ini nilai tengah dari dispersi yang ke-0. 65,5 dispersi yang ke-0. Lalu kita masukkan rumusnya. X bar sama dengan asumen ditambah dengan ini seperti rumus yang tadi ya, sigma fx dibagi dengan sigma f ditutup kurung kalikan p. Pertama kita cari asumennya udah tahu ya, 65,5 dari sini. Nilai tengahnya ini, nilai tengah untuk dispersi 0, 65,5 ditambah dengan tutup kurung x-nya berapa? 89. 89 dibagi dengan frekuensinya berapa? 80 tutup kurung kalikan 10. Kita jumlahkan menjadi sama dengan 76,625. Nah, contohnya seperti itu untuk menggunakan asumen ya. Kalau datanya cenderung banyak dan ganjil. Jadi asumen ini hanya bisa dipergunakan kalau data Anda ganjil. Kelasnya maksudnya, kelas observasinya itu ada ganjil. Kalau kelas observasinya itu genap, nggak bisa, karena kan nilai dispersinya tidak ada yang 0 nantinya, sulit menempatkannya. Nah, yang kedua itu ada modus. Maaf, ini modus ya. Modus Oke, yang kedua ada modus. Modus juga disebut sebagai gejala. Nilai modus merupakan nilai yang paling sering muncul dalam suatu himpunan bilangan. Nilai modus dilambangkan dengan MO, gitu ya. Contohnya misalkan, 1 diberikan data sebagai berikut. Misalkan diberikan data sebagai berikut, 9, 10, 5, 9, 9, 7, 8, 6, 10, dan 11. Tentukan modusnya, yang angka paling sering munculnya di mana. Jadi sudah, kita buat saja modusnya adalah
9. Kenapa? Di sini sudah terlihat 9 sudah disebutkan 1, 2, 3. Sudah 3 kali dia disebutkan dibandingkan angka-angka yang lain. Nah, tabel berat badan misalkan siswa kelas 6 SD. Dari sini kita urutkan nih datanya untuk yang berat badannya 20 kg sampai ke 30 kg. Secara frekuensi, ya kan? Ternyata yang memiliki frekuensi paling besar itu adalah yang beratnya 25 kg, yakni 98 anak, ya kan? Nah, ini yang mudah ya untuk modus yang dalam tanda kutip datanya ini data bukan data berkelompok, data yang tunggal. Nah, modus data berkelompok beda-beda lagi perhitungannya. Dengan rumusnya sebagai berikut. Modus sama dengan TB atau tepi bawah kelas interval yang memiliki frekuensi paling banyak ditambah dengan buka kurung D1 selisih frekuensi interval kelas modus dengan frekuensi interval kelas sebelum kelas modus dibagi dengan D1 tadi ditambah dengan D2 selisih frekuensi interval kelas modus dengan frekuensi interval kelas setelah modus tutup kurung dikalikan P panjang kelas interval. Oke, mungkin agak sulit ya kalau kita tidak pakai. Coba kita pakai. Nah, ini misalkan. Contohnya tabel nilai biologi kelas 7. Ini adalah nilai interval nilainya ya, 31/40, 51/50. Frekuensi siswanya ada 1, 2, 5, 15 dan seterusnya. Maka untuk menentukan modusnya kita ikuti langkah berikut. Karena di sini nggak terlihat ini. Dia di sisi mana gitu modusnya. Karena kan angkanya ini angka interval, kita nggak tahu secara pasti angka yang realnya itu berapa, makanya kita menggunakan ini. Nah, modus berada pada interval 71 sampai 80 secara kelompoknya di sini ya. 71 sampai 80 ada 25 frekuensinya secara kelompok. Nah, gunakan rumus berikut. Ini ya, ini rumus yang barusan kita bahas. Sama dengan kita masukkan tepi bawahnya, tepi bawah dari ini ya, dari kelas yang interval kelas yang punya modus yaitu 71 sampai 80. P bawahnya berarti batas bawah kita kurangi 0,5. Berarti 71 dikurangi 0,5 menjadi 70,5. Ditambah dalam tanda kurung D1, ingat tadi ya, D1 itu adalah kelas interval yang ini tadi dikurangi dengan angka sebelumnya. Jadi D1 itu berarti kelas interval yang memiliki modus ini, modus secara kelas interval, dikurangi dengan frekuensi sebelumnya. Berarti 25 dikurangi dengan 15. 25 kurangi 15. Tapi D2 itu frekuensi setelahnya. Berarti 25 dikurangi dengan 10. Makanya D1-nya adalah 25 kurangi 15. Ini juga sama. Ini. Nah, yang sebelah sini D2 berarti 25 dikurangi 10. Lalu tutup kurung, kalikan 10. Hasilnya adalah berikut. Kita hitung, setelah dihitung hasilnya menjadi 74,5. Jadi modusnya adalah 74,5. Angka yang paling sering muncul adalah 74,5 untuk data berkelompok di dalam tabel ini. Oke, terima kasih. Mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya nanti kita diskusikan di grup WhatsApp untuk lebih spesifik kembali pembahasan mengenai ini. Selamat pagi, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.